beliau ini ke Salim Batu gitu. Nah, Ahmad Al-Maghribi ini karena beliau yang membawakan orang-orang di sini kan masuk agama Islam gitu. Nah, 2 orang dari Brunei juga. Oh, berarti asalnya dari Brunei, Pak? Nah, asalnya dari Brunei. Kejadiannya itu Syekh Al-Maghribi ini dia dimakamkan pas posisi jam 6 sehingga sesampai matahari itu bertahan sampai jam 7. Dia masih bertahan. Pas setelah dimakamkan, orang-orang pun lagi jalan pulang, matahari pun terbenam. Pas jam 7. Ini lebih duluan dibanding dengan Kesultanan Bulungan? Oh, duluan ini. Duluan ini. Berarti duluan. Islam sudah ada sebelum Bulungan ada, Pak ya? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, marhaban dan ya Ramadan. Berjumpa lagi di Ngabuburit Asik di Ramadan 2026 ini bersama Tribun Kalimantan Utara. Nah, di sini kita akan sedikit mengulik terkait dengan sejarah masuknya Islam yang ada di Bumi Tenguyun. Nah, kita saat ini sudah berada di makam keramat Syed Ahmad Al-Maghribi, salah satu ulama yang katanya menjadi salah satu pembawa agama Islam, penyiar agama Islam di Bumi Tenguyun ini. Nah, di sini saya juga sudah bersama dengan Bapak Aping selaku dengan pengurus dari makam Syed Al-Maghribi ini. Jadi kita akan berbincang-bincang bagaimana sih kisah dari Syekh Ahmad Al-Maghribi ini dalam menyiarkan agama Islam di Bumi Tenguyun ini, Tribuners. Yuk, ikuti terus. Sekarang saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Aping. Nah, Bapak Aping ini salah satu penjaga makam Syekh Ahmad Al-Maghribi. Kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Aping. Bagaimana sih sejarah dari Syekh Ahmad Al-Maghribi ini di Salim Batu dan seperti apa sih peradaban Islam di Salim Batu ini berjalan seperti itu. Selamat pagi Bapak Aping. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum, sehat Bapak? Waalaikumsalam, sehat. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan sejarah dari makam, kenapa makam ini bisa menjadi salah satu makam religi di Salim Batu? Mungkin dari seperti apa sih Syekh Al-Maghribi itu gitu Pak? Oh, sejarahnya begini kan, ke waktu tahun berapa kita tidak tahu sudah, karena kita masih istilahnya masih belum dapat asal usulnya. Kita tidak tahu berapa dia masuk ke sini. Yang jelas kan yang kita tahu hanya wafatnya aja. Tahun 1932. Oh, ini wafatnya Pak? Wafatnya. Nah, masuknya beliau kita tidak tahu. Bahkan orang Salim Batu tidak ada mengingat beliau, hanya membawakan Islam ke membawakan. Nah, itu sejarahnya seperti apa Pak? Beliau itu bisa masuk ke Salim Batu ini gitu? Karena saya dengar sejarahnya beliau ini, cuma dorang banyak memang dorang ini. Kalau tidak salah 12 orang semuanya, karena dorang berpencar sehingga beliau ini ke Salim Batu gitu. Nah, Ahmad Al-Maghribi ini karena beliau yang membawakan orang-orang di sini kan masuk agama Islam gitu. Nah, setelah sampai teman-temannya ini kan istilahnya 2 orang Brunei juga. Oh, berarti asalnya dari Brunei Pak? Asalnya dari Brunei. Kalau saya lihatannya itu kan sejarahnya itu sekarang. Pak, apa sih yang menjadi karomah dari Syekh Ahmad Al-Maghribi ini? Pasti namanya awalnya kalau saya baca itu belum ada Maghribinya Pak ya? Iya, memang. Nah, itu seperti apa Pak ceritanya? Karena beliau ini kan memang awalnya namanya itu Ahmad aja. Nah, karena beliau ini ya pengaruhnya besar di Salim Batu ini, boleh dikatakan diangkat
menjadi Syekh Al-Maghribi gitu nah. Selama ini tadi kan itu beliau orang biasa juga, bukan orang apa model saya apa, ya cuma orang biasa aja dia. Tapi ada cerita khusus nggak Pak? Misalkan kalau nggak salah itu pas waktu saya baca beberapa sumber itu Syekh Al-Maghribi ini saat dimakamkan tuh ada keajaiban. Nah ada, itu ada. Keajaibannya itu Syekh Al-Maghribi ini dia dimakamkan pas posisi jam 6 sehingga sampai matahari itu bertahan sampai jam 7. Dia masih bertahan pas setelah dimakamkan, orang-orang pun lagi jalan pulang, matahari pun terbenam pas jam 7. Oh, pas waktu si Syekh Al-Maghribi ini dimakamkan, mataharinya tetap terang di daerah tetap bertahan matahari itulah dinamakan Al-Maghribi. Itu karomah, salah satu karomah beliau ya. Itulah karomahnya dia beliau ini. Dan juga beliau ini kan sejarahnya bukan di sini sebenarnya. Di bawah situ. Beliau ini kan karena ya ada kelebihannya dia sehingga dia naik gitu nah. Dan juga beliau ini walaupun banjir besar dia enggak begitu acap. Oh, enggak pernah acap. Enggak pernah acap. Bahkan barang ini kalau hujan boleh dikatakan orang dua ini tetap basah, dia enggak. Oh, ini ada 2 makam Pak ya? Boleh kita lihat? Tiga. Silakan. Sudah dijelaskan Pak, ini tidak hanya Syekh Al-Maghribi ya Pak ya, ternyata ya ada 3 ya Pak ya. Ya. Nah, yang Syekh Al-Maghribi yang mana yang ini? Ini Al-Maghribinya, Syekh Al-Maghribinya. Itu ibaratkan pengikutnya. Pengikutnya dia. Jadi istilahnya boleh dikatakan dialah istilahnya kepala mereka membawakan mengajarkan agama-agama di Salim Batu ini. Oh, ini masih Masehi Pak ya Pak? Tahun Masehi. Jadi ini lebih duluan dibanding dengan Kesultanan Bulungan. Oh, duluan ini. Duluan ini. Berarti Islam sudah ada sebelum Bulungan ada Pak ya? Ya. Ya. Pak, sejauh ini makam ini sering dikunjungi masyarakat nggak Pak? Menjadi salah satu objek religi atau seperti apa? Sering. Makanya saya di sini kan istilahnya tidak bisa kotor apa. Siang malam tetap orang ada. Cuma kita tidak mau istilahnya begini enggak mau kita kan, cuma ya mereka aja yang mau berkunjung silahkan, kita enggak mau bisa juga melarangkan orang berkunjung kan, biarpun di agama pun yang mana silahkan saja. Berarti tidak harus orang Islam yang tidak, karena sesuai dengan apa keinginan kita kan. Tapi Syekh Maghribi ini ada keluarganya atau tidak Pak? Kalau keluarganya sih tidak ada, kalau saya lihat di anunya itu. Di asal usulnya. Kalau anaknya ada, saya lihat itu ada anaknya 2. Nah cuma kita tahu posisi anaknya itu di mana sekarang. Berarti tidak dimakamkan di sini. Tidak dimakamkan, beliau aja dimakamkan. Pak, ini terkait dengan kondisi makamnya ini berapa kali sih Pak dilakukan renovasi gitu, atau dari awal memang sudah seperti ini? Atau... Nah ini awalnya kan bukan begini sebenarnya, karena ya boleh dikatakan ya namanya sekarang kan modern. Nah kalau yang dulu kan memang ini aja sendiri. Oh ini. Ini aja. Oh ini nisannya Pak ya? Itu dari dulu nisannya itu. Oh berarti ini dari awal, dari tahun 1882 Masehi ya Pak ya? Iya. Tapi untuk posisi makamnya memang sudah di atas ini? Enggak. Enggak, di mana? Di bawah. Oh di bawah, ini dipindah berarti Pak ya? Dia waktu tahun berapa kita belum ingat kan. Ada banjir besar, dia naik, tiba-tiba aja naik. Bilang orang di sini tidak tahu. Naik secara sendiri? Iya. Ini maksudnya naik itu posisinya dia datarannya dari tinggi gitu? Naik di dataran begini dia kan. Karena apa? Di sana itu kan di bawah. Karena banjir dia naik. Ya Tribuners, ini di sebelah kiri kita ini adalah makam dari Syekh Al-Maghribi.
Nah, di duanya ada tidak hanya makam Syekh Al-Maghribi, di samping-sampingnya ini menurut Bapak Aming ini salah satu makam dari pengikutnya dari Syekh Al-Maghribi. Ini namanya Sultan Iskandar. Jadi ini dimakamkan di samping-samping. Ini menjadi salah satu bukti bahwasanya penyebaran agama Islam di Bulungan itu memang sudah ada sebelum Kesultanan Bulungan itu masuk, Tribuners. Kalau ini Syekh Al-Juri, ini juga salah satu pengikutnya dari Syekh Al-Maghribi. Apa ini, Pak? Qasidah Salam Ziarah. Ya, ini kan istilahnya kalau orang mau berziarah kan yang jelas dibacakan dulu ini. Oh. Sesudah ini dibacakan baru bermohon kepada beliau kan. Tapi sejauh ini Pak yang datang berkunjung ini siapa saja Pak? Bahkan Pak Gubnya datang. Pokoknya dari jauh-jauh datang semua. Berarti tidak hanya dari daerah Salim Batu Pak? Tidak. Sudah sering. Bahkan dari Bali sana. Oh, dari Bali pernah berkunjung di sini. Begini. Pokoknya gimana ya mereka tahu sejarahnya tuh Pak? Ya mungkin orang lihat kan sekarang kan di di Google lihat kan. Karena ini kan menyebar sudah sampai ke luar negeri sana kan. Jadi mereka tuh lihatnya di sini, oh di sini. Bahkan orang tidak tahu datang di sini sama sekali tidak tahu makamnya di sini di Salim Batu nih, tiba-tiba jalan minta pertolongan dari mereka di Tanjung Selor bawa ke sini. Pak, biasanya ada prosesi khusus nggak Pak? Misalkan bagi para peziarah yang datang misalkan harus berwudu dulu atau seperti apa gitu, atau tidak boleh apa gitu? Oh enggak. Karena terserah aja kan, mau berwudu silakan, mau tidak berwudu silakan, sama aja. Karena di sini kan istilahnya biarpun istilahnya orang enggak Muslim masuk ke sini tidak masalah. Nah, jadi berwudu tidak masalah. Tapi sebaiknya kalau kita orang Muslim ini berwudu ya oke aja. Selain makam nih Pak, adakah biasanya kalau di tempat-tempat makam keramat atau apa itu ada air sucinya atau apa, di sini ada? Nah cuma itu aja saya gunakan profil itu untuk berwudu. Kalau untuk mencuci apa segala tidak ada, cuma untuk berwudu aja. Berarti cuma satu-satunya peninggalannya makam. Itu aja. Karena profil ini kan boleh dikatakan sumbangan orang ada hajatnya juga. Kalau kesini ini berbayar nggak Pak? Gratis? Enggak. Gratis ya? Gratis saja. Tapi dulu pas waktu Bapak pernah dengar nggak sih ceritanya pas waktu beliau ini menyiarkan agama di sini, seperti apa tantangannya beliau gitu? Apakah langsung direspon positif sama masyarakat atau sempat ditolak mungkin? Kalau saya dengar infonya beliau ini tidak ada penolakan, langsung aja orang Salim Batu ini mengikutkan sarannya dia. Dulu sebelum beliau datang untuk menyiarkan agama Islam, apa sih Pak agama mayoritas di Salim Batu? Ya. Orang-orang zaman dulu. Iya, zaman dulu itulah mayoritasnya agamanya kayak sama hal aja sama orang pedalaman gitu nah. Oh, jadi tidak mengenal Tuhan. Gitu nah. Terus diberikan pencerahan oleh beliau ini ya. Iya. Jadi beliau ini begitu datang dan beliau ini mau membawakan agama Islam di sini. Tidak ada penolakan juga kan. Nah, demikian Tribuners, tadi kita sudah mengunjungi makam dari Syekh Ahmad Al-Maghribi, yakni salah satu ulama yang berasal dari Brunei, di mana beliau ini menyebarkan agama Islam di bumi Tenguyun bahkan sebelum Kesultanan Bulungan ini ada, Tribuners. Nah, berdasarkan penelitian yang ada, beliau ini dinyatakan wafat pada tahun 1883 Masehi. Nah, demikian Tribuners mungkin ngabuburit asik kita pada Ramadan hari ini. Sampai berjumpa di program selanjutnya bersama kita Tribun Kalimantan Utara. Bye-bye. Download Tribun X sekarang.